Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-205. 206 ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Wa labi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ada dua golongan, ya. Golongan manusia yang beriman secara zahir tetapi kemudian di, di dalam hatinya menyimpan permusuhan, yaitu yang golongan pertama orang munafik, orang yang menampilkan kebaikan, ya, tapi di dalam hatinya menyimpan permusuhan. Disebutkan
beberapa ciri yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Yang pertama, dia mengagumkan ketika berbicara, ya, menarik hati ketika dia berbicara, itu yang lawan bicaranya akan terkagum. Pembicaraannya tentang kehidupan dunia. Jadi kalau bicara tentang kehidupan dunia, hal-hal yang terkait dengan dunia, maka mengagumkan. Dan dia tidak segan-segan, yang kedua, ya, sifat yang kedua. Jadi yang pertama adalah ucapannya atau pembicaraannya itu mengagumkan, menarik hati, gitu ya, bisa menarik perhatian. Yang kedua, dia tidak sungkan untuk bersumpah atas nama Allah. Dan yang ketiga, sifatnya adalah menyimpan permusuhan. Ini orang-orang munafik. Yang sebab nuzulnya adalah kepada Al-Akhnas bin Syuraik. Al-Akhnas bin Syuraik. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang keempat adalah ketika dia tidak berhadapan atau tidak di hadapan orang-orang beriman, terutama Akhnas bin Syuraik tadi, tidak sedang berhadapan dengan Nabi, ketika dia berpaling dari Nabi, maka dia tampakkan keasliannya, yaitu adalah permusuhannya. Ketika menjumpai kebun-kebunnya kaum muslimin, tidak nampak orang, dibakar itu kebun-kebun itu. Ketika menjumpai hewan ternaknya kaum muslimin, hewan ternaknya dibunuhin sama dia. Jadi di depan nampak dia sebagai teman, tapi di belakang dia menyakiti. Ya, ini orang munafik yang tidak sama antara tampilan dan hatinya. Tampilannya orang beriman, tapi hatinya orang kafir. Nah, kemudian pada ayat ini disebutkan sifat kelimanya, orang munafik. Wa idza qila lahu taqillaha. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahu kepadanya, kepada orang munafik tadi. Ittaqillaha. Takutlah kamu kepada Allah. Artinya jangan seperti itu. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan, merusak, ya, melakukan hal-hal yang dilarang. Apa? Akhadathu, bangkitlah al-izzatu, kesombongan, bangkitlah kesombongan. Jadi menjangkitinya akan kesombongan. Sombong itu naik, apa itu bangkit, ya. Jadi menampakkan kesombongan bil ismi, yang menyebabkan dia berbuat dosa. Kesombongannya untuk tetap dalam maksiat, untuk tetap dalam permusuhan. Jadi kalau dinasehati dia nggak mau, gitu ya. Jadi kalau dinasehati akibat tampak permusuhannya itu, dia dinasehati malah justru malah semakin sombong dia. Jadi al-izzah, izzah itu harga diri, izzah itu kemuliaan. Maka ada izzatul Islam wal muslimin. Jadi ada kemuliaan Islam dan orang-orang yang beriman. Tapi di sini izzah di sini adalah izzah bil ismi, yaitu kesombongan, ya, artinya tetap dalam kemaksiatannya itu, tetap dalam permusuhannya itu, tidak mau untuk menerima nasihat. Itu ciri yang kelima, susah dinasehati. Ya. Jadi kalau ketahuan sifatnya itu, tadi kan ditampakkan kebaikannya. Nah, kalau dia kemudian apa yang di dalam hatinya itu keluar, ya, artinya nampak orang itu ternyata dia adalah
orang jahat, kemudian dinasihati, takutlah kepada Allah, maka justru malah dia semakin menampakkan apa isi hatinya itu. Wah, nggak mau dia. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya jahannamu, yaitu berupa neraka jahanam. Balasannya adalah neraka jahanam. Udah dinasehati, kok masih tetap dalam permusuhannya itu, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu neraka jahanam. Walabi'sal mihad, walabi'sa, dan sungguh seburuk-buruknya jahanam itu, ya al-mihadu, sebagai tempat tinggal. Jadi jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kita bisa bayangkan semua manusia nanti akan mati, akan meninggalkan dunia ini, dan akan diganti dengan hari kiamat yang selama-lamanya. Nanti manusia akan terbelah menjadi dua. Mereka yang tinggal di surga selama-lamanya, dan mereka yang tinggal di neraka. Neraka itu juga selama-lamanya. Artinya, kalau dia kembalinya ke neraka selama-lamanya, maka neraka itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Jahanam paling buruk. Sedangkan surga adalah sebaik-baiknya tempat tinggal. Nah, kenapa jahanam ini sebagai seburuk-buruknya tempat tinggal? Ya, kita kalau tinggal di rumah yang panas gitu ya, rumah yang tidak nyaman kan tidak enak. Lah ini kita tinggal di neraka ya, naudzubillah min dzalik ya, seorang yang tinggal di neraka, jahanam selama-lamanya. Tidak ada kesempatan dia untuk keluar dari jahanam. Ya, orang munafik itu, orang kafir itu di neraka jahanam selama-lamanya. Dan paling ringannya siksaan neraka jahanam disebutkan dalam sebuah hadis adalah seorang dipakaikan sandal ya untuk dia alas kaki dengan talinya dari api. Yang apabila dipakai sandal itu, maka langsung mendidih otaknya. Jadi saking apanya? Saking panasnya sandal itu. Jadi itu paling ringan siksaan jahanam itu seperti itu. Memakai sandal yang talinya dari api, yang kalau dipakai di kaki, kepalanya mendidih. Saking panasnya sandal itu. Belum lagi kalau apinya. Itu masih sandalnya. Belum lagi pakaiannya. Belum lagi minumannya. Belum lagi makanannya. Belum lagi dipukuli sama malaikat. Ya. Belum lagi disetrika sama malaikat. Wah, lebih dahsyat lagi itu. Tidak terkira sakitnya di neraka itu. Ya. Nah, seperti itu kok selama-lamanya. Ya, Masya Allah. Tiap saat disiksa seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan malaikat penjaga neraka jahanam itu malaikat yang tidak ada ibanya. Tidak ada ibanya malaikat itu. Beda dengan manusia, penjaga apa itu? Eh, penjara. Kadang ada ibanya juga. Malah kalau di penjara dikasih makan ya. Enggak disiksa terus-menerus kalau di penjara itu dunia. Ya. Dan manusia kadang ya tidak tega juga. Ada rasa tidak tega. Malaikat penjaga jahanam tidak ada rasa ibanya. Bengis ini mukanya.
pimpinannya disebut malaikat Malik. Malaikat yang tidak pernah senyum. Itu malaikat Malik. Yang wajahnya itu selalu marah. Itu malaikat Malik. Masya Allah ya. Wajahnya itu marah gitu. Malaikat Malik. Gak ada senyum sama sekali. Yang mengerikan sekali ya. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kuat, yang bengis, yang tidak ada rasa ibanya, tidak ada senyumnya, ya seperti itu. Nah, paling ringan tadi itu pakai sendal, langsung mendidih. Ya, ini itu sebagai tempat tinggalnya orang-orang munafik. Na'udzubillah. Maka kita ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini ayat ini memang sabab nuzulnya adalah Al-Akhnas bin Syuraik. Tapi ya sifat-sifat Akhnas tadi disebutkan di ayat ini. Tapi kita introspeksi, yaitu adakah itu ada dalam diri kita? Kalau ada ya kita perbaiki. Kita kalau ada di depan orang sama tidak beda. Itu nifak itu. Kalau di depan orang baik-baik-baik, belakangnya ngomongin jelek-jelek gitu. Itu ada nifak berarti itu. Tidak sama antara yang tampilan dengan yang tidak tampilan itu tidak sama. Kemudian kita suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, padahal bohong. Nah, orang munafik tadi bohong tuh. Wallahi demi Allah saya ini orang beriman, saya baik. Hatinya musuh. Sedangkan pedagang, sumpah ini itu harganya itu sekian. Sumpah ini sudah dibeli orang itu sudah ditawar sekian. Sumpah-sumpah, mudah bersumpah, sumpah palsu itu ciri-ciri nifak juga. Ya, yang ada pada dirinya orang munafik tadi. Kita adakah seperti itu? Suka bersumpah. Demi Allah. Padahal tidak. Kemudian kita menyimpan permusuhan dalam hati. Ya. Maka orang beriman ya sebaiknya tidak ada menyimpan permusuhan dalam hati kepada saudaranya seiman. Maka doanya kan apa itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan kau jadikan hati kami ada ghil, ada yang tidak suka kepada saudara kami muslim. Ya, kalau ada nifak itu. Saya nggak suka sama dia. Padahal dia muslim. Ya, padahal alasannya nggak jelas. Alasannya nggak suka saja. Maka hilangkan. Wong tidak ada apa-apa kok tidak suka gitu ya. Kemudian tadi sifat berikutnya tadi adalah ya suka merusak gitu ya. Suka merusak fasilitas dan sebagainya. Dan tidak menerima nasihat. Ya, kalau dinasihati malah ngapain ngurusin urusan orang gitu ya. Urusin diri lo sendiri. Misalkan gitu. Padahal itu nasihat. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah, nggak mau dinasihati. Kita kalau dinasihati bagaimana perasaan kita? Makin tinggi, ya, meremehkan yang memberikan nasihat kepada kita. Kamu itu siapa? Nasihatin saya. Kamu itu siapa gitu? Anak kecil atau orang miskin atau apa yang kemudian kita sombong. Nah, itu nifak. Jadi ini cerminan yang betul-betul menohok pada diri kita, ya. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu nyindirnya itu luar biasa itu ya. Ditujukannya kepada akhnas di sifat-sifat seperti ini. Tapi kita, waduh gitu ya. Ya semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat nifak seperti itu. Kemudian ayat berikutnya ini kebalikan dari nifak. Jadi golongan yang kedua adalah golongan orang mukmin yang ikhlas. Ya. Jadi permasalahan utama itu hati. Ya. Kalau orang nifak itu hatinya enggak ikhlas,
Orang nifak itu hatinya menyimpan permusuhan, nggak sama antara tampilan dan hatinya. Kebalikan ini orang beriman. Yang ayat ke-207. Kalau ayat sebelumnya terkait dengan Akhnas bin Quraisy, bin Kusyair ya, bin Kusyair, ayat ini terkait dengan Suhaib, sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Namanya Suhaib. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada sabab nuzul, ada sebab turunnya. Ya, kalau Al-Quran sendiri sebelum turun ke dunia itu sudah ada di Baitul Izzah, ya di langit yang satu, di langit sab satu itu sudah ada itu Al-Quran sebelum turun ke bumi, ya per ayat, ya sesuai dengan konteksnya. Jadi supaya apa? Supaya pelajarannya membekas, ya. Supaya pelajarannya membekas, ya. Waminan nasi dan di antara manusia man ada orang. Ini terkait dengan Suhaib ini. Yashri yang dia mengorbankan, dia menjual nafsahu dirinya. Dia menjual dirinya ibtigha'a mardhatillah. Ibtigha'a untuk mencari mardhatillah, ridhonya Allah. Nih. Suhaib ya, bin Sinan Ar-Rumi. Ini adalah sahabat Nabi yang sebelumnya ya, sebelum datang ke Mekah dia itu seorang yang miskin, seorang tidak ya miskin. Tapi begitu di Mekah dia sukses. Dia sukses dagangnya, bisnisnya sehingga jadi kaya, kaya raya. Zumalin dia termasuk Zumalin itu orang yang hartanya banyak. Zumalin itu banyak sekali. Beda dengan orang yang hartanya banyak, ini banyak sekali ya. Jadi kalau apa-apa itu kalau orang hartanya banyak itu nggak hitung-hitungan itu. Sekeluarga umroh misalkan itu berarti kaya raya nih. Tapi kalau masih mikir-mikir umroh, waduh ya kan, satu dua gitu ya, keluarganya ada tujuh, itu belum zumalin. Kalau mampunya hanya satu belum zumalin. Zumalin itu berangkat yuk, oh, sama anak-anak sama ini, oh ya kita berangkat, ya itu zumalin itu berlebih berlimpah harta namanya itu ya. Jadi tidak apa ya, tidak ada hitung-hitungan. Memang karena banyak ya, banyak. Ada kan seperti itu ya. Kalau PNS ini masih mikir-mikir kalau itu belum berarti. Tapi kalau pengusaha-pengusaha itu ayo aja itu keluarga rombongan bareng bersama 20 orang gitu dibiayai naik pesawat semua ke sana. Ya, tidak ada ini sekali ya. Tidak berkurang seolah-olah hartanya. Itu Zumalin. Ini sahabat Suhaib itu Zumalin. Orang yang banyak hartanya. Saat hijrah. Nah, ini ya. Saat hijrah ke Madinah. Dia ikut hijrah. Nah, dia ikut hijrah. Nah, saat hijrah itu kemudian dicegat sama diiringi oleh beberapa orang Quraisy itu, ya ditahan gitu. Kenapa ditahan sih? Ya. Kemudian Suhaib mengatakan, saya ini termasuk yang paling pintar memanah loh. Saya bawa panah. Panahnya itu isinya itu sampai 20 anak panah itu. Kalau saya lemparkan ini satu demi satu, kena kalian pedang juga punya. Yang kalian minta apa? Kalau yang kalian minta itu hartaku, silakan ambil semua hartaku di kasar. Tapi berikan aku jalan. Baik katanya ya orang-orang apa itu eh, kafir Quraisy itu ya maksudnya mau ngambil hartanya di hartamu bagaimana? Silakan ambil semuanya. Aku jual semuanya. Aku relakan semuanya. Ya, tapi berikan aku jalan. Ditinggal semua itu bawaannya itu. Jalan ke Madinah nggak bawa apa-apa. Padahal hartanya di Mekah
banyak sekali. Ada lapak-lapak segala rumah ya, itu ditinggal semuanya sama Suhaib. Nah, ini kan keimanannya itu luar dalam gitu. Beda dengan Akhnas tadi, yang munafik tadi. Ya, maka dia ini orang yang menjual dirinya, menjual harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya dia mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Ingin bertemu dengan Nabi. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya jauh melebihi cintanya kepada hartanya yang tadi itu. Banyak sekali itu. Tinggal semuanya. Akhirnya dijarah itu. Apa itu dibagi-bagi dikeroyok. Nah, maksudnya bukan dikeroyok ya, ya dijadikan inilah harta ini ya, kayak rampasan ya. Padahal kalau Suhaib mau ya, nggak usah hijrah saja, dia bisa nikmat itu, menikmati kekayaannya, tidak ada masalah dia, nggak ada masalah. Hidup dengan tenang, barangkali kan dia itu masih, waktu itu kaum muslimin masih lemah, masih belum ada gambaran perang. Jadi gambaran perang itu belum ada. Dan masa depan belum jelas ini, ya. Karena hijrah ke Madinah mau di sana ada. Terus mau ngapain di sana? Sedangkan dia itu di Mekah udah enak nih. Dia kalau memilih kehidupan dunia, maka dia cukuplah itu. Bersama Abu Jahal dan kawan-kawan dia tenang, kemudian menikmati hartanya, menikmati dunianya, bisa. Tapi Akhnas memilih menjualnya semua. Nah, ya Allah ya, seperti itulah. Padahal masa depan belum jelas. Kalau masa depan dunia ini belum jelas ini di Madinah seperti apa. Tapi semua direlakan. Memang berjuang saat sulit itu lebih ini lebih mulia dibandingkan berjuang saat mudah. Makanya sahabat Nabi itu bagaimanapun juga ya derajatnya akan lebih tinggi daripada yang generasi setelahnya, itu bagaimanapun juga. Karena mengiringi Nabi masa-masa sulit ya. Nabi itu waktu membawa Islam itu hanya satu saja sendirian, Nabi Muhammad. Mulai kemudian mengajar satu demi satu, mau ya. Berjuang saat sebelum hijrah, maka orang-orang yang hijrah ke Madinah punya kedudukan lebih tinggi daripada yang masuk Islam setelah hijrah. Orang yang masuk Islam sebelum perang Badar lebih tinggi daripada yang setelah perang Badar. Orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah lebih tinggi daripada setelah Fathul Makkah. Demikian ada derajat-derajatnya itu. Kenapa? Kalau setelah Fathul Makkah Islam sudah menang, sudah nampak ininya, kemudahannya, tidak ada lagi sesulit dulu. Tentu berbeda dengan orang yang masuk Islam di masa depannya itu tidak jelas dan sakit, sulit dan sebagainya. Maka itu ya kemuliaan tersendiri. Nah, ini adalah Suhaib bin Sinan al-Arumi. Nah, ini juga kepada kita akhirnya kan cerminan lagi kepada kita. Kita seperti apa? Meskipun kita tidak seperti masa-masa sahabat dulu yang jelas musuhnya, ya, maka mencari ridho Allah itu dalam bentuk yang sangat luas. Salah satu contoh kecil adalah kita ngaji seperti ini itu ibtigha amardhatillah. Coba kalau dipikir, ya ngaji, enak apa rebahan, gitu ya, enak rebahan, nonton TV, nonton YouTube, macam-macam itu yang menuruti keinginan kita lebih enak daripada kita ngaji. Ini mudah-mudahan insya Allah ya dengan kita mengaji itu mengikuti jejak-jejak sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa itu dalam rangka mencari ridho Allah, mengalahkan nafsu kita,
mengalahkan keinginan-keinginan kita, jalan-jalan segala. Sementara kita ngaji dulu, meskipun hanya setengah jam, misalnya, gitu. Kita kalau ngaji pakai online, pakai pulsa, insya Allah itu adalah dalam rangka kita jual itu untuk mendapatkan ridho Allah. Wallahu dan Allah itu raufun, zat yang maha penyantun, bil ibadi, kepada hamba-hambanya. Masya Allah, ditutup dengan wallahu raufum bil ibad. Ini luar biasa. Masya Allah. Ya, rauf itu adalah banyak apa namanya kasih sayangnya itu rauf. Rofah itu kasih sayang, jadi rauf itu apa ya? Segot mubalaghah. Jadi rofah yang sangat rofah. Rofah itu sayang, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Rofah. Jiwa penyantun seorang ibu kepada anak. Kasih sayang ibu kepada anak itu rofah. Ibu kepada anak itu sayangnya bukan main. Sayang, senang sekali, ya. Kalau makan, ya, makanannya cukup untuk dia dan anaknya, pasti dulu kan anaknya itu ibu. Kalau bapak nggak jaminan tuh kalau bapak. Kalau ibu itu nggak teganya sama anak, lebih nggak tega daripada bapak. Makanya ini ada hari ibu, ya. Ini hari ibu pasti. Tidak ada hari bapak. Karena kasih sayang ibu itu lebih dalam daripada kasih sayang bapak. Kenapa? Ibu sudah mulai mengandung, ya, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa, ya, kemudian susah payah menyusui, ya, dan sebagainya. Ketika kecil itu merepotkan ibu, lebih merepotkan ibu terus, ya, bagai matahari yang menyinari, ya, tidak kenal lelah, itu ibu. Nah, Ra'fah ini Allah itu Rauf, sangat-sangat Ra'fah itu Allah. Allah itu tidak tega kepada hambanya. Allah itu sayang kepada hambanya. Banyak sekali bentuknya. Di antaranya, ya, di antaranya Allah berikan Al-Quran kepada hambanya. Dengan Al-Quran manusia dapat mendapatkan pedoman. Allah utusannya dari kalangan manusia, tidak dari kalangan malaikat. Kalau malaikat tuh repot sekali, ya. Ngikuti malaikat contoh itu susah. Tapi ini manusia yang bisa dilihat oleh sahabat setiap saat Nabi. Ya, bisa bagaimana beliau berbagai kondisi. Kemudian Allah menangguhkan siksanya. Bermaksiat ditangguhkan dulu, diberi kesempatan. Ya, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau sampai akhir hayat itu. Manusia mau berbuat maksiat sampai akhirnya ditunggu sama Allah. Kalau dia bertaubat, maka seketika semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu ra'fah. Bayangkan orang itu maksiat atau orang itu belum Islam lah. Selama 70 tahun dia itu tidak Islam. Ya. Kemudian dia masuk Islam, ya. Itu dosa-dosanya dihapus semuanya, diampuni Allah semuanya. Setelah itu mati, maka masuk surga dia. Itu ra'fah, rauf, ya. Kalau nggak Allah nggak seperti itu, ya. Bertahun-tahun bergelimang maksiat, kemudian dia taubat, seketika itu maksiatnya dihapus oleh Allah semua, diampuni semua Allah. Itu ra'fah, rauf, ya, rauf, bukan ra'fah, rauf. Kemudian Allah berikan ini. Kalau orang melakukan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali. Kalau orang melakukan satu kemaksiatan, akan dihitung sekali. Itu rauf. Kalau nggak Allah, nggak itu. Ya, sehingga berbuat satu kebaikan, satu keburukan. Masih untung 9. Gitu ya.
Nah, Allah tahu manusia ini suka lalai, ya. Waktunya banyak, mungkin berhamburan segala macam nggak jelas. Tapi kemudian dia sholat, dihapus dosanya. Sholat lagi, dihapus dosanya. Itu Rauf. Ya, Allah dari sholat ke sholat menghapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Dari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa. Kurangnya apa Allah? Ya, ini Allahu Raufum bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hamba. Ya. Itu kok masih tergelincir, kok masih jatuh ke neraka, itu karena manusianya sudah kelewat batas. Saking murahnya Allah, saking penyantunnya Allah, kok masih jatuh ke neraka, berarti manusianya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Perkata malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya, rezeki yang halal dan berkah. Melimpahkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh wa muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.